Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali kita bertemu saudara ya. Kita bersyukur kita ada sebagaimana kita ada. Walaupun mungkin ada banyak hal yang belum selesai dalam hidup ini, tetapi kita percaya bahwa di dalam Kristus ada penyelesaian dan juga ada hikmat Tuhan yang Dia berikan dalam hidup kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan dan juga Bapak Ibu saudara yang di rumah, shalom juga. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya firman Tuhan terus berkumandang dalam hati dan pikiran Bapak Ibu, dan ketika engkau menangkap suara Tuhan, itu adalah kekuatan bagimu. Nah saudara, hari ini kita berbicara tentang sebuah tema, yaitu pemberian bagi Sang Raja. Latar belakang dari tema ini pastinya diambil dari, sesuai dengan situasi Natal hari ini, saudara, diambil dari persembahan orang Majus ya. Saya akan membacakan di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, saudara. Di situ dikatakan begini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dikatakan demikian ya. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mari kita pahami dulu siapa ini orang Majus. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara jangan pernah berpikir bahwa orang Majus itu sama seperti kita sebagai orang Kristen. Enggak, beda. Mereka tahu Yesus lahir di Bethlehem itu karena dua hal. Yang pertama adalah karena mereka merupakan peneliti ataupun ahli astronomi perbintangan, saudara. Dan ahli perbintangan yang meneliti pergerakan perbintangan dan juga tanda dari perbintangan itu dan menghubungkannya dengan peristiwa yang terjadi di muka bumi. Sehingga mereka menjadi orang yang memahami, ini ada seorang raja yang lahir kalau bintang ini muncul. Ini ada seorang yang penting lahir kalau bintang ini muncul. Lalu dia prediksi titik bintang itu berhenti di mana. Begitu saudara ya. Nah, dia ini kan ahli-ahli nujum. Kalau ahli nujum tuh konotasinya pasti negatif. Sebenarnya enggak. Ya, ahli nujum itu adalah orang-orang pintar, orang-orang bijaksana yang suka menelaah sesuatu. Bukan hanya alam roh, enggak saudara. Tapi ini adalah orang Majus ini adalah orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang astronomi, dalam bidang ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu pengetahuan gitu ya. Nah saudara, waktu dia teliti bintang itu berhenti di Bethlehem, lalu pergilah dia ke sana. Perjalanan itu sangat panjang saudara ya kan. Dari Persia menuju ke Bethlehem. Ya, perjalanan itu sangat panjang. Dan dia terus mengikuti bintang itu. Nah menurut penelitian perbintangan dari bangsa Tiongkok saudara. Pada tahun 4 sebelum Masehi ada sebuah bintang yang muncul tetapi setelah itu hilang. Begitu ya. Nah Yesus lahir itu diperkirakan tahun 4 Masehi. Tahun 4 sebelum Masehi. Jadi bukan tahun 1 Masehi gitu saudara, bukan. Tahun 4 sebelum Masehi. Nah saudara, kalau kita bisa melihat di sini, mereka meneliti bintang itu. Oh berarti ini ada seorang raja yang lahir. Dan yang kedua, mereka memiliki pengetahuan tentang perbintangan itu, berarti ini ada sesuatu yang penting. Bukan hanya manusianya, tetapi ada sebuah peristiwa yang besar yang akan terjadi. Seperti itu. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang mereka lakukan. Nah, dari kisah orang Majus ini saudara, kalau saudara pelajari ayat 1 sampai dengan ayat 12, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah Yesus sebagai raja layak dimuliakan oleh seluruh manusia. Amin saudara. Karena apa? Orang Majus pun datang kepada dia dan memuliakan dia. Begitu. Artinya apa saudara? Ilmu pengetahuan, bahkan ilmu astronomi berbicara tentang Yesus. Dan berbicara itu bukannya dari kalangan orang Yahudi, tapi jauh di sana sampai ke Persia. Nah, kemudian yang kedua adalah penebusan berlaku bagi orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Jadi tidak melulu orang Yahudi saja, tetapi orang non-Yahudi juga. Mereka datang, mereka bertemu dengan Yesus. Nah, kemudian yang berikutnya saudara, ternyata kalau kita teliti keahlian, ilmu pengetahuan bisa Tuhan pakai untuk mendekatkan atau untuk mengarahkan orang datang kepada Tuhan. Setuju saudara ya? Saudara pasti mengenal seorang yang bernama Blaise Pascal. Ya,
seorang yang sangat pintar menemukan hukum Paskal, saudara ya kan. Tetapi pada masa-masa menjelang akhir hidupnya, saudara, dia mengakui Yesus itu adalah sebagai Tuhannya. Bahkan ada lagi seorang penemu kloroform. Ya, kloroform itu untuk anestesi. Ya. Nah, dia berkata begini, ditanya salah seorang mahasiswanya, sudah ditanya begini, Pak, penemuan apa yang paling berharga dalam hidup Bapak? Kloroform itu, saudara, sebelum ditemukan kloroform, orang dioperasi tanpa dibius, sudah bisa bayangkan. Ya kan? Kalau operasinya cuma operasi kutil, saudara, itu obat pinggir jalan yang suka dijual di pasar pun bisa. Tapi kalau operasi usus buntu tanpa bius, wah ini masalah. Iya kan? Nah, saudara yang dalam Tuhan, dia katakan begini, saudara. Penemuan terbesar bagi saya adalah bukan kloroform. Tetapi ketika saya bertemu dengan Yesus dan dia mengubah hidup saya. Nah, saudara yang dalam Tuhan, keahlian dan ilmu pengetahuan bisa mengarahkan orang untuk bertemu dengan Yesus. Nah, saudara, mari kita akan lihat persembahan orang Majus. Ya. Di dalam ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan begini. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dikatakan, ya, sangat bersukacitalah mereka. Artinya apa? Artinya bintang itu semakin dekat. Artinya perjalanan mereka tidak jauh lagi. Artinya apa? Ini pasti tempatnya. Begitu, saudara, ya kan? Mereka bersukacita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, bukan kandang ya, rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Kenapa di sini dikatakan mereka masuk ke dalam rumah itu? Diperkirakan mereka bertemu dengan bayi Yesus itu dalam rentang waktu antara 40 hari umur Yesus sampai 2 tahun. Jadi dia sudah tidak lagi lokasinya di kandang domba. Nah, ini terkadang salah kaprah kan, saudara, ya kan ya. Seringkali orang Majus datang di kandang domba. Ya, alamatnya sudah beda. Ya. Ini kalau Gojek nyasar, saudara, ya kan. Karena alamatnya beda ya, saudara. Bukan di kandang domba lagi tapi udah di rumah gitu. Mari kita lihat fotonya, gambarnya. Ini saya cari ada beberapa gambar. Nah, kalau di stop dulu sampai di situ dulu. Gambar satu dulu aja. Nah, kalau saudara perhatikan gambar ini, saudara. Ya, ini gambar ini dari sejak saya masih kecil, saudara, ya kan. Saya udah lihat gambar ini. Dan saya menemukan dari sekian gambar yang saya browsing, saudara, ini yang lebih alkitabiah. Karena apa? Dia bertemu dengan Yesus, bayi Yesus itu bukan di kandang domba, tetapi apa? Di rumah. Karena umurnya kurang lebih sekitar 40 hari sampai rentang waktu 2 tahun pertemuan itu, ya. Lalu apa yang dia bawa? Silahkan tampilkan lagi satu gambar, ya. Nah, ini persembahannya. Ini kira-kira gambarannya lah, begitu, saudara, kan. Kalau diurai gambar satu lagi, ya, silahkan munculkan. Nah, seperti itu. Ada emas, kemenyan, dan mur, ya. Ada emas, kemenyan, dan mur. Nah, saudara, kalau kita bisa memahami arti daripada pemberian orang Majus ini, saudara, ini luar biasa sekali. Ya, karena apa? Karena Tuhan berbicara banyak melalui pemberian ini kepada kita. Saya percaya setiap peristiwa yang ditulis oleh Alkitab itu mengandung pesan dan nilai bagi kita. Katakan amin. Karena apa? Karena yang masuk ke dalam kitab suci, yang dituliskan dalam kitab suci, saya percaya Tuhan ingin supaya hal itu menjadi pelajaran bagus dalam kehidupan kita hari ini. Nah, ketika mereka membawa emas, kemenyan, dan mur dan dipersembahkan kepada Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat makna pemberian bagi sang raja ini apa sebenarnya? Apa maknanya? Ya, mari kita lihat. Yang pertama, maknanya adalah pengakuan akan Yesus sang raja. Kenapa, saudara? Karena menurut ilmu perbintangan, ketika bintang itu muncul dan mereka hitung bintang itu, ini tempat kelahiran seorang raja, seorang yang penting. Akan ada peristiwa yang luar biasa terjadi di tempat itu. Yang pertama, itu berdasarkan ilmu astronomi yang mereka miliki. Yang kedua, emas, kemenyan, dan mur itu adalah hadiah yang biasa dibawa untuk kalangan istana. Amin, saudara. Kalau saudara kasih hadiah sama orang ulang tahun, saya percaya saudara akan sesuaikan yang pertama umur.
gender. Saya percaya saudara nggak mungkin kasih anak laki-laki umur 1 tahun, ulang tahun yang pertama, kasih cukuran jenggot. Iya kan? Itu bisa melukai dia saudara. Dia mungkin membutuhkan itu 17 tahun lagi. Setuju saudara ya kan? Artinya hadiah yang kita berikan itu pasti sesuai dengan kebutuhan. Hadiah yang kita berikan itu pasti sesuai dengan kerinduan dari orang yang kita berikan hadiah tersebut. Nah jadi 2 hal ini menjadi alasan kenapa bisa dikatakan bahwa mereka datang kepada Yesus sebenarnya dengan apa yang mereka bawa, apa yang mereka tahu. Mereka mengakui walaupun itu bayi, walaupun baru lahir, dia adalah raja. Wah. Amin. Ini luar biasa sekali. Pemahamannya bukan hanya bicara masalah sebutan raja, enggak. Mereka adalah ahli astronomi yang tahu dia adalah seorang raja. Akan ada peristiwa besar terjadi di muka bumi. Seperti itu. Amin. Sudahkah kita memahami dan mengakui bahwa Yesus adalah raja bagi hidup kita? Bukan karena bukan karena ilmu astronomi. Bukan karena kita bawa emas, kemenyan dan mur. Tapi karena kita percaya Alkitab berkata demikian. Amin. Mari kita lihat kalau engkau mengakui Yesus sebagai raja, tandanya apa? Saya mau mengajak saudara untuk membaca ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes, Injil Yohanes. Injil Yohanes menulis begini saudara. Yohanes 8 ayat 36 dan 37. Di sini saya tampilkan 37 saja. Ini percakapan ayat Yohanes 18 ya saudara ya. 8 apa 18? Coba kita bisa lihat ya. Baik, nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Coba bisa minta tolong satu orang bisa ngecek ayatnya. Itu 8 apa 18? 18 ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi pada saat itu Pilatus bicara dengan Yesus yang sedang menantikan keputusan sebuah hukuman. Karena dia didakwa oleh ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki yang menggiring mereka dan mahkamah agama menggiring mereka kepada Pilatus. Karena pada saat itu pemerintahan Romawi menguasai orang Yahudi, orang Israel. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi pengadilan itu ada 2, pengadilan negara dan pengadilan agama. Yang memang pada akhirnya Pilatus cuci tangan. Karena bagi dia katakan saya tidak menemukan kesalahan atas orang ini. Dan yang kedua ini bukan urusan saya. Dan satu malam sebelumnya istrinya sudah ngomong. Jangan ikut campur dengan urusan orang ini. Karena dia mendapat mimpi. Nah saudara waktu itu terjadi percakapan. Di mana Pilatus penasaran. Apakah engkau benar? Raja orang Yahudi. Yesus katakan begini. Dari jawaban Yesus dalam ayat yang ke-36 itu saudara dikatakan begini. Ya 36 dulu ya. Dikatakan begini. Kerajaanku itu bukan datang dari dunia ini. Kerajaan dari dunia ini punya ciri khas. Yang pertama untuk menegakkan kekuasaannya. Dia membutuhkan 2 hal. Politik dan militer. Amin saudara. Yesus katakan aku tidak bermain dari hal itu. Dan yang kedua, aku tidak mempengaruhi pengikutku untuk melawan kerajaan Romawi. Enggak. Kalau saja kerajaanku dari dunia ini, maka pengikut-pengikutku akan datang membebaskan aku pada hari ini juga. Katakan Yesus seperti itu. Nah, mari kita lihat ayat 37. Ini bagus sekali saudara. Yang Yesus katakan begini. Maka kata Pilatus kepadanya, jika engkau adalah raja, jawab Yesus. Jadi engkau adalah raja, dikatakan demikian. Pilatus penasaran lagi saudara. Benar gak sih kamu ini raja gitu saudara ya kan. Kemudian dikatakan, jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah, apa dikatakan, aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ciri khas kerajaan dunia, kekuatan militer dan politik. Tapi ciri khas kerajaan Allah di mana Yesus rajanya adalah kebenaran. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan.
Berarti kalau kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Raja kita tidak alergi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak menjauh dari firman Tuhan. Ketika firman mengoreksi dosa kita, kita sadar kita adalah orang yang mengaku Yesus sebagai Raja. Kita perlu kembali kepada firman Tuhan, bukan terus hidup dalam dosa. Amin. Itu Raja. Itu orang yang mengaku Yesus sebagai Raja. Seperti itu. Yesus katakan apa, saudara? Saya akan baca ulang lagi di sini, katakan. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya apa? Aku memberi kesaksian. Aku memberi teladan tentang apa? Kebenaran. Berarti begini. Orang yang mengaku Yesus sebagai Raja, saya katakan, hidupnya selayaknya semakin hari semakin selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus katakan amin. Kalau enggak makin selaras, makin berbeda. Ini cuma nyanyi doang. Enggak mengakui dia sebagai Raja. Amin. Saya pernah menjadi warga negara asing. Saya lahir warga negara asing, saudara. Saya menebus warga negara saya dengan proses naturalisasi. Itu proses naturalisasi panjang sekali, saudara. Dari sisi pajak, pajak sampah, pajak radio, pajak sepeda, semua harus dimasukin pada waktu itu. Ada di sini yang orang tuanya warga negara asing. Pakai STMD, saudara. Surat tanda melapor diri, itu tiap bulan di stempel. Di imigrasi, di pengadilan negeri, ya. Terus di Polresta, saudara. Jadi keliling tuh 3 kantor itu. Dan setiap 3 kantor, di 3 kantor itu dulu, saudara, dulu ya. Wah, kita harus ada, ya saudara tahu sendirilah. Setiap bulan. Waktu saya ujian untuk masuk melalui proses naturalisasi, untuk masuk jadi warga negara Indonesia. Saudara mungkin tanya warga negara apa, Pak? Ya turunan papa saya. Tionghoa gitu, saudara kan. Bisa bahasa Mandarin, gak bisa. Kalau goceng-noceng siapa tahu, saudara. Gak bisa sama sekali. Saya disumpah waktu itu pas mau masuk jadi warga negara Indonesia. Sebelum dikeluarkan surat dari kantor imigrasi pusat, dari sekretariat negara juga meneguhkan bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Disumpah. Salah satunya apa? Menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Masuk jadi warga negara Indonesia. Saudara warga negara kerajaan Allah, amin. Saudara menerima undang-undangnya enggak? Amin. Yesus katakan apa? Kerajaanku bukan datang dari dunia ini. Kerajaanku kalau datang dari dunia ini, maka ketika engkau perlakukan aku seperti ini, pengikutku akan datang membebaskan aku. Kerajaan dunia ini dominan menggunakan kekuatan politik dan militer. Tapi kerajaanku, aku datang untuk menegakkan kerajaan, untuk memberi kesaksian akan kebenaran. Amin. Jadi saya mau katakan kepada saudara ya, Yesus tidak membangun kerajaannya dengan kekuatan politik dan militer, tetapi kerajaan yang dibangun dengan memberi teladan hidup sesuai dengan kebenaran. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mau dihargai oleh anak-anak dan istri, mari hiduplah dalam kebenaran, saya percaya. Karena banyak bapak-bapak bilang, wah saya enggak dihargain Pak di rumah, saya enggak dicuekin anak saya Pak, apa segala macam. Saya mau kata pada saudara, coba saudara belajar hidup sesuai dengan kebenaran. Saya percaya pengaruhnya pasti berdampak pengaruhnya pasti ada dalam kehidupan hubungan saudara dengan istri dan anak-anak. Begitu juga istri, sebagai seorang ibu. Begitu sebagai seorang anak, sehingga ketika engkau mission in action, suaramu didengar. Karena apa? Engkau hidup dalam kebenaran. Amin saudara. Mari kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah
Ketika mereka datang, sebelum mereka buka harta benda mereka yang mereka bawa, orang Majusi saudara, mereka menyembah bayi itu. Inilah hal yang sangat penting yang ditunjukkan oleh orang Majus ketika menghadapi seorang raja. Yaitu apa? Mereka menyembah tanpa diperintah. Mereka langsung berlutut karena mereka tahu bayi ini adalah raja. Mereka tidak meraba-raba lagi. Benar gak sih? Benar gak sih? Bayinya ada tanda apa nih? Coba lihat di bahunya. Coba lihat di belakangnya. Ada tanda lahir apa gitu saudara kan? Atau ada tanda lahir bentuknya seperti salib atau apa? Enggak ada. Ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka langsung menyembah bayi itu. Karena mereka tahu inilah raja itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau mengakui dia sebagai raja, penyembahan bukan perkara yang sulit bagi kita. Katakan amin. Karena apa? Karena dia layak kita sembah. Penyembahan itu bukan berbicara masalah hanya pujian dan penyembahan saja. Pujian lambat, pujian cepat, itu penyembahan. Bukan itu. Penyembahan itu bicara tentang sikap hati kita di hadapan Tuhan. Penyembahan itu berbicara tentang sikap hati kita yang tertuju kepada Tuhan. Di mana kita menaklukkan diri kepada Dia sebagai Raja yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Katakan amin. Ketika umat Tuhan datang beribadah di tempat ini, bukan hanya memuji menyembah Tuhan lagu cepat, lagu lambat saja tidak. Tetapi sikap hatinya menyembah Tuhan yang hadir di tempat ini. Saya percaya saudara pulang dengan kekuatan baru. Karena apa? Saudara terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Karena sikap hatimu dimulai dari rumah. Aku mau bertemu dengan Tuhan. Aku mau menyembah Dia. Sikap penyembahan itu ada dalam hidup kita. Sikap penyembahan bisa juga tentang prioritas Tuhan yang lebih dahulu. Ketika engkau memiliki pergumulan, tantangan dalam hidup, atau mungkin sudah punya promosi, sudah ada berkat, sudah punya segala sesuatu. Pernah sudah bertanya, apa maksudmu Tuhan untuk semuanya ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya merenungkan tentang kehidupan seorang yang bernama Daud. Tuhan berkata begini kepada Samuel. Setelah Tuhan melihat raja yang dilantik, diurapi dan diangkat, yaitu Raja Saul, mangkir dari kesetiaan karena takut kepada manusia dan tidak takut Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Kata berkenan ini apa saudara artinya? Kata berkenan ini apa sih sebenarnya? Saudara tahu kalau saudara beli barang, pasti ada yang namanya QC. Quality Control. Ketika QC itu ditempel di baju saudara, atau di kendaraan saudara, atau ditempel di mobil saudara yang saudara mau beli, atau ditempel oleh barang-barang elektronik yang saudara mau beli, maka label itu memastikan bahwa barang yang saudara beli itu sudah melalui quality control. Ini saya permudah saja artinya. Artinya apa? Orang yang berkenan di hadapan Allah adalah orang yang memenuhi standarisasinya Tuhan. Bahasanya seperti itulah kalau mau pakai bahasa yang lebih sekuler gitu saudara. Tetapi saya mau katakan pada saudara begini. Kenapa Daud itu berkenan di hadapan Tuhan? Pernah jatuh dalam dosa? Pernah dong. Tangannya berlumuran darah suka bunuh orang? Iya dong. Sehingga dia tidak boleh bangun bait Allah. Terus apa lagi saudara? Kalau saudara lihat ada beberapa hal yang saya katakan salah di mata Tuhan. Menghitung pasukan. Yang akhirnya mendatangkan malapetaka bagi bangsanya. Pernah saudara? Pernah seperti itu. Daud punya kesalahan? Punya kesalahan. Tapi saya mau katakan kenapa Tuhan katakan, aku telah menemukan orang yang berkenan di hatiku. Kata berkenan di sini bicara tentang apa saudara? Daud ketika dia menyembah Tuhan, bukan hanya menjadi sebuah kesenangan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau, bukan hanya 7 kalinya itu.
Pagi dan petang aku membakar ukupan di hadapanmu. Bukan hanya aktivitasnya. Tetapi perhatikan baik-baik kenapa membuat Daud itu berkenan. Karena dia selalu mencari apa yang Tuhan kehendaki. Jauh daripada apa yang dia kehendaki. Katakan amin. Sehingga apa? Sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, keputusan yang dia ambil, bahkan strategi perang yang dia lakukan. Selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah arti kata berkenan. Amin. Bukan diukur dari 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau, bukan hanya itu. Orang yang menyembah Tuhan, bukan hanya bicara masalah aktivitas dalam ruang ibadah dan ruang doa. Tetapi ketika orang menyembah Tuhan, dia sedang menselaraskan hatinya dengan apa yang Tuhan kehendaki. Harusnya seperti itu. Sehingga tidak muncul aktivitas-aktivitas roh yang disebut sebagai tanda kutip karunia-karunia roh. Yang sebenarnya tidak tertulis dalam Alkitab. Ada satu pengajaran di Jakarta. Jemaat diajarin berbagai jenis pengurapan. Macam-macam pengurapan. Salah satunya pengurapan kupu-kupu. Saudara perhatikan pengurapan kupu-kupu di mana itu ada di Alkitab. Saya nggak ngerti, saudara. Terus pengurapan apa lagi? Emas. Pengurapan apa lagi? Macam-macam. Tapi saya heran pengikutnya banyak. Kenapa demikian? Pertama memang manusia tuh suka yang sensasional. Setuju nggak? Kalau nggak sensasi kan ya nggak oke dong. Ya. Judul di TikTok Reel, wah begini. Di YouTube juga judulnya begini, isinya beda. Iya kan? Tolong yang suka bermain di medsos ya, berkatalah jujur. Tapi enggak menarik Pak, kalau jujur Pak. Boleh bikin sesuatu yang sifatnya mungkin sensasi, tapi jangan dibohongin gitu. Ya. Nah saudara yang dalam Tuhan, kenapa tadi saya katakan kembali lagi, Daud dikatakan orang yang berkenan di hatiku. Saya meneliti. Oh dia suka menyembah Tuhan, setuju. Memang dia menyembah Tuhan. Memuji Tuhan 7 kali dalam sehari dalam Mazmur 119 dikatakan demikian. Terus apalagi pagi dan petang dia mempersembahkan korban. Bahkan ketika sudah pelajari dalam 1 atau 2 tawarik disitu dikatakan apa? Dia membangun tim choir saudara untuk menyembah Tuhan. Dan diatur gilirannya saudara, dijadwal. Bahkan dia menggunakan anggaran dari negaranya, dari kerajaannya saudara. Untuk apa? Untuk menghidupi orang-orang Lewi yang melayani pada saat itu. Bikin alat musik. Tapi Tuhan katakan bukan kamu yang bangun bait Allah. Betapa dia punya kerinduan yang luar biasa dia membangun bait Allah. Bukan karena bait Allahnya. Tapi karena dia tahu persis. Tuhan perlu selalu dekat dengan dia dan dia selalu dekat dengan Tuhan supaya dia mengerti kehendak Tuhan. Karena kata kunci kemenangan, kesuksesan, kemakmuran dan masa depan yang gilang gemilang dekat dengan Tuhan dan mengerti kehendaknya. Katakan amin. Ketika gereja kehilangan kehendak Tuhan, lupakan saja. Tinggal tunggu waktu, hancur tuh gereja. Jangan pernah berpikir gereja bisa dibangun hanya dengan kepintaran manusia. Hanya dengan pengalaman dan skill saja. Lalu manipulasi jemaat, digelembungkan emosi mereka. Bukan suara Tuhan dikatakan suara Tuhan. Bukan hadirat Roh Kudus dikatakan ini hadirat Tuhan. Padahal hadirat pembicaranya. Enggak seperti itu. Saya percaya selama masih ada hadirat Tuhan di dalam gereja, jangan pernah tertipu dengan hal-hal seperti ini. Itu hanyalah jualan-jualan iblis yang diberikan kepada jemaat Tuhan supaya menginabobokan mereka. Amin saudara. Saudara yang dalam Tuhan, Yesus, kalau dalam Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 6 dikatakan begini. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia. Saya potong ayatnya saudara, langsung ayat yang kelima.
Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara yang dalam Tuhan, kenapa kita perlu menyembah Dia? Karena Dia lebih dulu mengasihi kita, katakan amin. Bahkan Dia telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita, katakan amin. Amin saudara. Dan yang ketiga adalah Dia telah menjadikan kita kerajaan imam dan juga raja-raja. Menjadi suatu kerajaan, yaitu raja-raja. Artinya apa? Yang memerintah, yang hidupnya memberi kesaksian akan kebenaran. Itulah kerajaan yang Yesus inginkan dalam hidup kita. Bukan hanya pengajaran kingdom saja. Tapi hidupmu gak benar. Ini bukan kingdom. Itu toys kingdom. Banyak orang ngajar tentang kingdom kan. Wah kerajaan. Tapi hidupnya gak benar. Saudara lihat apa perkataan tadi Yesus kepada Pilatus? Aku datang untuk menyatakan, memberi kesaksian, hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir. Makna pemberian bagi sang raja. Yang ketiga, persembahan untuk Yesus sang raja. Saudara, mereka membuka persembahan itu, lalu mereka serahkan. Itu bentuknya bukan hanya sikap hati, saudara. Tapi apa? Emas, kemenyan, dan mur. Amin saudara. Ya. Itu bukan hanya sekedar sikap badan untuk menunduk dan menyembah. Tidak. Tapi emas, kemenyan, dan mur dipersembahkan oleh mereka. Artinya apa? Ada sesuatu sebagai ungkapan dari hidup, dari hati yang mengakui bahwa Dia adalah sang raja. Yang memiliki sikap dari ungkapan dari sikap hati yang menyembah sang raja. Yaitu apa? Mereka memberikan pemberian. Saudara yang dalam Tuhan, saya singkat saja. Di dalam Roma pasal 11, Paulus berbicara tentang di ujung daripada pasal itu. Paulus bicara tentang kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Kemurahan Allah yang begitu luar biasa. Manusia tidak bisa memberikan hal yang sama, tidak. Dan kita hidup pun karena kemurahan Allah. Dalam Roma 12 ayat 1 lalu dia berkata begini. Perhatikan baik-baik. Karena itu dikatakan, artinya apa? Ada penyebabnya. Sebabnya apa? Ada kemurahan Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Karena itu dikatakan apa saudara? Dikatakan apa? Saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya apa? Respon kita kepada Yesus sebagai Raja, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kenapa disebut persembahan yang hidup? Karena sudah terhubung dengan Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Katakan amin. Kudus. Bukan karena jauh dari kejahatan, tetapi karena hidup dalam kebenaran. Amin saudara. Saudara bisa jauh dari kejahatan, tapi tetap berbuat jahat? Bisa. Tapi kalau saudara hidup dalam kebenaran, walaupun saudara dikelilingi oleh orang-orang jahat, saudara bisa tetap tegak berdiri. Ingat, Daud kembali. 400 orang, mantan preman, tukang piutang, tukang ngutang, dan juga orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada raja. Kumpul 400 orang. Daud bukan terpengaruh, tapi mempengaruhi. Daud menjadi influencer bagi mereka untuk datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga apa saudara? Hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Berkenan tadi saya sudah sampaikan. Artinya apa? Selaras dengan kehendak Tuhan. Selaras dengan kehendak Tuhan. Kehendak yang bagaimana? Kehendak yang di mana dia berbicara, itulah kehendaknya. Artinya apa? Ada keintiman saudara dengan Tuhan. Mengerti apa yang dia mau katakan, apa yang dia mau lakukan melalui hidup kita.
Bukan kehendak secara umum yang saudara baca dan pelajari di dalam Alkitab dan saudara baca. Itu perlu setiap hari kita baca DBR. Itu perlu setiap hari kita dapatkan dari daily devotion. Itu perlu kita baca dari renungan-renungan pribadi kita. Baca semuanya, ikuti semuanya. Itu jauh lebih baik. Itu akan memelihara hati dan pikiran saudara. Tetapi hubungan pribadi saudara dengan Tuhan akan mengeluarkan kehendak-kehendak Tuhan secara khusus. Bisa saja itu sesuatu yang sudah ditanam di dalam hidup saudara melalui DBR, melalui daily devotion, melalui renungan-renungan firman, melalui khotbah saudara dengar. Tapi itu muncul ketika engkau bersekutu dengan Tuhan dan sesuai dengan waktu dan kebutuhannya. Itulah yang dimaksud dengan selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah yang disebut dengan berkenan. Amin. Mari pada Natal hari ini, kali ini saudara, kita bawa pemberian bagi Sang Raja. Apa itu? Pengakuan bahwa dia adalah Sang Raja. Bukan hanya pengakuan di bibir saja, tapi tunjukkan di dalam hidup kita. Menerima kebenaran yang Yesus ajarkan dan menghidupinya. Itu adalah pengakuan yang sahih dalam kehidupan kita. Melalui perkataan dan perbuatan. Dan yang kedua, penyembahan bagi Sang Raja. Sikap hati yang selalu terarah kepada Tuhan. Sehingga kita dapat menjadi mitra Tuhan untuk berbicara dan menyatakan kehendaknya. Dan yang ketiga, persembahan untuk Yesus Sang Raja. Serahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati.